kesempatan kali ini saya ingin presentasikan komunikasi fiber optik. Langsung saja, pengertian dari serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Kelebihan kabel serat optik: yang pertama, kapasitas bandwidth yang lebih besar, yaitu 3 GB per detik. Yang kedua, jarak transmisi yang lebih jauh, itu 2 sampai lebih dari 60 km. Yang ketiga, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Kekurangan kabel serat optik: yang pertama, beberapa faktor membatasi efektivitas kabel fiber optik. Selain instalasinya yang sangat mahal, sistem ini memungkinkan sinyal yang kurang kuat. Hal ini disebabkan karena faktor fisik ataupun material. 2. Dispersi dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. 3. Tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. 4. Sambungan akhir dari kabel fiber harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Yang kelima, komponen fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Cara penyambungan kabel fiber optik dibagi menjadi 2. Yang pertama, mechanical splicing. Yang kedua, fusion splicing. Yang pertama, mechanical splicing adalah penyambungan secara manual atau mekanis di mana kedua ujung core setelah dikupas atau ditelanjangi menggunakan alat penelanjang atau stripper didempetkan dengan kerapatan yang ditentukan, lalu dijepit dengan alat sapu standar pabrikan fiber optik. Yang kedua, teknik penyambungan fiber optik. Untuk menyambung dua fiber secara permanen dan rugi-rugi penyambungan kecil harus memakai fusion splicer. Fusion splicer adalah alat penyambungan secara optik dengan memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat. Menggunakan sistem komputer yang sangat canggih di mana kedua ujung serat optik akan diatur secara otomatis. Angle kedua ujung diseret sehingga sejajar, kemudian batang elektroda akan meleburkan kedua ujung serat secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat sehingga kedua ujung dapat tersambungkan. Cara kerja fiber optik. Pada prinsipnya, fiber optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca. Semakin murni bahan gelas, maka semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Untuk mengirimkan percakapan telepon atau internet melalui fiber optik, sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital. Sebuah laser transmitter pada salah satu ujung kabel melakukan on atau off untuk mengirimkan setiap bit sinyal. Sistem fiber optik modern dengan single laser bisa mentransmitkan jutaan bit per second, atau bisa dikatakan laser transmitter on dan off jutaan kali per second. Ini adalah gambar high speed fiber optic link block diagram yang menggunakan power 12 volt DC. Cara kerja fiber optik yang ketiga yaitu sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni, sehingga meski panjangnya berkilo-kilometer, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Ini adalah inti dari serat optik. Kabel optik tersebut memiliki beberapa lapisan. Lapisan yang pertama ini untuk melindungi, yang kedua ini untuk mengurangi noise, dan yang ini adalah intinya untuk menyalurkan data dari ujung ke ujung.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.